Selamat datang kembali di channel Football New. Pada konten kali ini kita akan membahas tentang berita yang lagi viral teman-teman, bahwa sebenarnya target yang diberikan oleh PSSI kepada Timnas Indonesia Senior di Piala AFF tahun 2024 ini bukan juara. Melalui Bapak Sumarji, manajer Timnas Indonesia, beliau menyampaikan bahwa kalau berbicara masalah target, kita tidak muluk-muluk, masuk final saja itu sudah bagus. Yang kita inginkan adalah adanya regenerasi dari turnamen ini. Jadi jelas yang disampaikan oleh Pak Sumarji, yang disampaikan oleh PSSI itu bukan menargetkan Timnas Indonesia menjadi juara di Piala AFF ini teman-teman. Karena sebenarnya dari kemarin-kemarin tanda-tanda ini sudah kelihatan teman-teman. Kalau misalkan Timnas Indonesia itu ditargetkan untuk menjadi juara, maka yang diturunkan itu pasti Timnas Senior. Meskipun tidak full, tidak bisa full karena memang turnamen ini tidak resmi kalender FIFA. Tetapi dengan diturunkannya U22 yang ada campuran sedikit saja pemain senior yang berpengalaman, ini menunjukkan bahwa PSSI sebenarnya mengikut sertakan Timnas Indonesia ke turnamen ini bukan dalam rangka untuk menjadi juara, melainkan hanya ikut serta dengan menurunkan pemain muda yang tujuannya jelas adalah untuk regenerasi. Yang tidak wajar itu teman-teman, kalau misalkan Sintayong, Timnas Indonesia hanya mengeluarkan U22 yang kurang berpengalaman, sementara targetnya adalah menjadi juara. Itu kalau seperti itu agak aneh keputusannya teman-teman. Jadi kalau misalkan targetnya juara, sekalian full Timnas Senior yang terbaik. Kemudian kalau misalkan kita hanya menginginkan regenerasi, ya ini langkahnya sudah tepat teman-teman. Tapi sampai saat ini saya masih menginginkan Timnas Indonesia itu menjadi juara di Piala AFF minimal 1 kali, dan untuk pertama kalinya teman-teman. Apalagi Sintayong kita tahu sama-sama hingga saat ini belum memberikan trofi kepada Timnas Indonesia. Jadi menurut saya, meskipun memang pemainnya itu terbatas, hanya U22 yang kurang berpengalaman, tetapi harus dimaksimalkan sebisa mungkin oleh pelatih Sintayong. Siapa tahu kita bisa mendapatkan juara dengan skuad U22 meskipun tidak begitu full teman-teman. Ada sebagian pemain yang diaspora U22 itu yang kabarnya belum bisa membela Timnas Indonesia karena memang berhubungan dengan perizinan klub. Bahkan ada juga yang berpendapat, kenapa kok kita tidak mengeluarkan full skuad terbaik kita yang kita turunkan di kualifikasi Piala Dunia kemarin yang bisa mengalahkan Arab Saudi, kita turunkan di Piala AFF. Buat yang belum tahu teman-teman, bahwa Piala AFF itu tidak masuk kalender resmi di FIFA. Jadi kalau misalkan klub itu tidak memberikan izin kepada pemain untuk membela timnas di Piala AFF, itu tidak ada teguran dan tidak ada pelanggaran. Jadi itu haknya mereka. Memberikan boleh, kalau memang dibutuhkan tidak diberikan itu juga boleh. Dan ini repotnya teman-teman, kita tidak bisa mengeluarkan pemain terbaik kita. Bukan hanya kita, timnas Malaysia, timnas Thailand dan juga timnas Vietnam itu juga tidak bisa mengeluarkan full pemain terbaik mereka. Kenapa? Karena memang ada sebagian klub yang tidak memberikan izin, berlandaskan karena memang bukan kalender FIFA dan dibutuhkan oleh tim. Dan andaikan ini masuk kalender FIFA, maka kita bisa untuk menurunkan pemain terbaik kita yang bermain di Eropa, yang bermain di luar negeri, dan juga yang bermain di negara kita sendiri. Meskipun sebenarnya teman-teman, kalau misalkan kita paksakan atau Bapak Erick Thohir memaksakan, ini mungkin bisa kejadian teman-teman. Artinya Bapak Erick Thohir melakukan lobby sana sini untuk mendapatkan pemain yang diinginkan, kemudian diizinkan oleh klub, kemudian kita bermain secara full squad, itu bisa saja. Tetapi opsi itu nyatanya tidak diambil karena memang saya juga menduga Bapak Erick Thohir saat ini masih fokus kepada kualifikasi Piala Dunia.
Jadi Piala AFF kita singkirkan dulu, bukan kita tidak ingin. Piala AFF itu kita sama-sama ingin untuk pertama kalinya teman-teman, tetapi ada mimpi yang lebih besar yang harus kita raih teman-teman, yaitu bermain di Piala Dunia 2026. Jadi nampaknya mungkin ini menjadi alasan kenapa Bapak Erick Thohir tidak sengotot itu di Piala AFF teman-teman. Jadi saya kira itu langkah yang tepat menurut saya teman-teman, karena memang sudah pemain yang terbaik kita miliki, berkarir dulu di klubnya, menimba pengalaman, menimba ilmu, kemudian menambah jam terbang, menambah jam bermain, menit bermain. Kemudian nanti di 2025 di bulan Maret dan bulan Juni kita panggil lagi mereka, pemain terbaik kita fokus kepada kualifikasi Piala Dunia 2026. Meskipun Piala AFF kita menurunkan U22 yang notabene kurang berpengalaman teman-teman kalau dibandingkan dengan tim yang lainnya, tetapi kita doakan sama-sama semoga bisa mendapatkan hasil terbaik. Kalau bisa kita mendapatkan juara, itu sudah sangat bagus teman-teman. Kalau berbicara masalah tim di fase grup, saya kira meskipun U22 kita mampu untuk menghadapi mereka teman-teman. Dalam arti kemungkinan besarnya kita diperhitungkan lolos kepada semifinal. Nanti di semifinal itu PR terbesar kita teman-teman. Kalau kita bisa lolos ke final, maka di situ adalah puncak PR kita. Kalau bisa lolos ke final kemudian menjadi juara, dan itu adalah pencapaian yang sangat luar biasa teman-teman. Tapi apapun itu, meskipun nanti seandainya tidak mendapatkan piala atau kita tidak lolos ke fase grup, jangan ini menjadi tolak ukur dipecat dan tidaknya Sintayong. Saya kira tidak ada hubungannya dengan di sana teman-teman. Sintayong tetap akan melatih timnas Indonesia, sukses atau tidak di Piala AFF menurut saya tidak ada hubungannya. Sintayong harus tetap lanjut. Dan jangan, kalau misalkan nanti kita gagal di Piala AFF, jangan menjadi penghakiman terhadap salah satu pemain kita teman-teman, karena mereka memang ditargetkan untuk regenerasi supaya mereka mendapatkan pengalaman yang lebih. Dan seperti itu dulu teman-teman yang dapat saya sampaikan kabar tentang timnas Indonesia. Buat kalian yang baru bergabung di channel ini, saya ucapkan selamat datang, salam kenal, salam sepak bola, dan boleh bantu subscribe, like, dan share-nya dan juga komentarnya supaya rame, supaya channel ini semakin berkembang dan semakin manfaat. Terima kasih.